Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-Sahihati dari Al-Quran dan beberapa hadis yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ilmi. Ini menjelaskan tentang 5 bab. Catatannya ilmu. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mengangkat siapa Allah alladzina amanu pada orang-orang yang beriman minkum dari kalian, waladzina orang-orang utuh yang diberi mereka al-ilma pada ilmu darajatin pada beberapa derajat. Di dunia dan di akhiratnya diangkat oleh Allah. Wallahu dan Allah bima dengan apa-apa tak malu yang mengerjakan kalian itu khabirun mawas pada. Orang alim itu diangkat al-alim alladzi ya'malu bi ilmi. Orang alim itu mengamalkan ilmunya. Wa qaulu dan firman-Nya Allah azza wa jalla, Maha Mulia dan Maha Agung, Fa'lam, mengetahuilah kaum Muhammad anaknya kelakuan la ilaha tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Ketahuilah Muhammad tidak ada Tuhan yang wajib disembah yang benar kecuali hanyalah Allah. Maka kalimat ini kalau ingin tahu ya dengan cara mengaji. Wastaghfir dan memintakanlah ampunan kaum Muhammad lidambi karena dosa-dosa kamu, walil mukminin dan juga karena dosa-dosanya orang iman laki-laki, wal mukminat dan orang-orang iman perempuan. Mintakan ampunan. Wallahu dan Allah ya'lamu mengetahui siapa Allah mutaqallabakum pada tempat bolak-baliknya kalian. Tempat bolak-baliknya kalian, wa masaku dan tempat tetap kalian. Allah mengetahui tempat bolak-baliknya kalian dan tempat menetapnya kalian. Ini ada 2 pengertian. Kalau mutaqallabakum ini bisa di pengertian bolak-balik itu waktu musafir. Namanya orang pergi itu datang pergi. Mutaqallabakum ini tempat tinggalnya saat di rumah. Atau pengertian mutaqabbalakum bolak-baliknya kalian di waktu siang. Di waktu siang bolak-balik jalan-jalan kemana-mana. Wa maswakum tempat menetap kalian di waktu tidur, di waktu malam. Waktu bengi tidur. Tapi kalau sekarang kadang-kadang malam malah ongkek-ongkek. Wa qaulu dan firman Allah azza wa jalla, mamul ya siapa Allah dan ma'akum siapa Allah. Wala taqfu, jangan berkata engkau atau mengerjakan engkau Muhammad ma pada apa-apa laisa yang genok, tidak ada laka bagimu bi dengan ma apa ilmu, enggak ada dasar ilmunya, jangan kamu ucapkan, jangan kamu kerjakan. Maka cukup orang itu dikatakan dusta kalau dia mengucapkan sesuatu yang dia dengar. Kerungu-kerungu, jari ini langsung disampaikan, jangan. Enggak boleh kaifa wa kaifa, bagaimana. Jangan, tapi harus pasti, jelas sumbernya. Apalagi mengamalkan. Nanti bisa-bisa hadda sana jari ini. Apalagi sekarang hadda sana laptop, wal internet, wa Facebook, wa Twitter, wa 3G. Sebab inasam awal basor, sesungguhnya pendengaran dan mata, telinga dan mata, penglihatan, wal fuad dan hati, iku kula ulaika tiap-tiap demikian itu semuanya tadi. Iku karena ada apa kullu ulaika andu dari orang masulan ditanya. Semua mata, telinga dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya. Babu fadlil ulama, babnya kefadolannya ulama, orang yang punya ilmu. Wal hati dan mengajak ala talabil ilmi atas mencari ilmu. Kefadolan menjadi ulama dan mengajak untuk mencari ilmu. Yuk asrama yuk. Hadatsana Hisam bin Ammar, hadatsana Walid bin Muslim, hadatsana Law bin Janahin. Rupanya nama julukannya Abu Sa'ad An-Mujahid An-Ibn Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqihun wahidun, satu orang yang paham
yaitu orang alim yang mengamalkan ilmunya, iku satu lebih berat untuk mengganggu ala syaiton atas setan, bagi setan, min alfi abid daripada 1000 orang yang ahli ibadah. 1000 orang ahli ibadah tapi nggak paham. Kalau kata yang lain, bi anna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaiton min alfi abid. Orang alim yang paham betul, tapi kalau cuma identitasnya menurut orang alim tapi sebenarnya nggak alim, mubalat tapi nggak alim, ya sama saja. Bisa dipahami ya? Ada sana Hisham bin Ammar, ada sana Hafiz bin Sulaiman, ada sana Kafir bin Sindir, an Muhammad bin Sirin, an Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, mencari ilmu itu fardhatun wajib ala kulli muslim, atas tiap-tiap orang Islam. Orang Islam wajib mencari ilmu. Kalau hadis selanjutnya, wa wad'ul ilmi bi ghairi ahlihi kam qamitil qarajira al jawara wal lu'a wal dhahaba. Ini al hadis ya. Kalau lengkapnya hadis begitu. Meletakkan ilmu, belajar ilmu atau mengajarkan ilmu yang belum tingkatannya, enggak sesuai dengan ahlinya, ibarat mengalungi babi dengan permata, berlian dan emas. Gak ada gunanya. Maka dalam mencari ilmu ada tingkatannya. Baik mengaji mau mengajarkan. Kalau cabai rawit, ya diajari tentang cabai rawit, jangan diajari kanjil umal. Bingung. Kalau ngajari doa, pas doanya 17 tahun ke atas, ya diloncati aja. Jangan disamarkan sama cabai rawit, doa amal soleh. Kalau cabai rawit pengertiannya ya amal soleh. Amal soleh disuruh orang tuanya itu. Tapi kalau sama sudah paham ini, nggak usah diterangkan sudah dong. Ya makanya diloncati aja, nanti geger nanti. Atau kalau belajar masih tingkatan lambatan, melok asrama, melok cepatan, barang kecepatan turun lagi lah. Ini bisa dipahami ya. Hadatsana Hisham bin Ammar, hadatsana Shadaqah ibnu Shadaqah bin Khalid, hadatsana Utsman bin Abi Atikah an Ali bin Yazid an Al-Qasim an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum, menetapilah kalian biadal ilmi, dengan ini ilmu. Tetapilah ini ilmu, carilah ilmu. Qabla ibadah, sebelum diambil apa ilmu. Sebelum ilmu itu hilang, habis. Wa qabdu, adapun diambilnya ilmu, iku ayyul ta'a, apabila dihilangkan siapa orang alim. Kalau kata yang lain, biqabdatil ulama, wafatnya para ulama, diambilnya ilmu dengan orang alimnya. Saya ulangi, ayyul ta'a, bahwasanya diangkat apa ilmu. Berarti kalian mencarilah ilmu sebelum ilmu itu hilang. Digenggamnya ilmu karena ilmunya diangkat, yaitu lewat dimatikannya para ulama. Otomatis kalau ulama mati membawa ilmunya. Wa jamaah, dan mengumpulkan siapa Nabi baina isdaihi, di antara kedua jarinya Nabi, yaitu al-wusta, jari tengah, walati, dan jari alat tali yang mendekati apa jari, al-ibham, pada ibu jari. Berarti apa? Jari telunjuk. Hakada, seperti ini. Lalu Nabi mengumpulkan dua jarinya, jari tengah dengan jari telunjuk yang mendekati ibu jari. Seperti ini, dikumpulkan begini. Sumaqala, kemudian bersabda kata Nabi, al-alim wal muta'allim, orang yang mengajarkan ilmu, dan muta'allim, orang yang belajar, diajari, iku syarikani, teman keduanya, atau sama keduanya, bersekutu keduanya, fil ajri, di dalam pahala. Artinya kedua-duanya sama-sama mendapatkan pahala, baik murid maupun guru. Wala khaira, dan tidak
ada kebaikan iku maujud bisa irinah di dalam semuanya manusia. Adapun semuanya manusia artinya yang lain selain alim dan muta'alim itu sedikit pun nggak ada kebaikannya, sedikit pun nggak ada kebaikannya, nggak ada manfaatnya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kalau kata yang lain, orang tingkatnya belajar itu bisa muta'alliman membawa alat tulisnya, atau orang tingkatan belajar mustami'an, cukup mendengarkan. Pendengarannya nggak bisa muhibban, lengkapnya kun atau uhdhu aliman, atau muta'alliman, atau mustami'an, atau muhibban. Wala takunil khamis fatuklik. Itu tingkatannya orang belajar. Alim, belajar, mendengar, atau senang. Karena mungkin pendengarannya sudah nggak bisa dengar. Orang tua itu sebenarnya. Itu namanya mustami'an. Jangan yang keempat-empatnya enggak. Rusak kamu nanti. Jangan menjadi orang yang kelima. Kalau tentang pahalanya sudah pernah diterangkan ya, banyak pahalanya. Hadatsana Abu Nabi Sa'ibah, hadatsana Hatim bin Ismail an Humayd bin Sakhrin anil Maqburi an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda siapa Nabi, man barang siapa jaa yang datang siapa orang masjid pada masjidku, hadza yang ini. Nabi bersabdanya di Masjid Nabawi, tapi pengertiannya tidak hanya Masjid Nabawi, tapi setiap tempat belajar mengajar. Masjid Baitul A'la, BB. Lam yaktihi, tidak datang dia pada masjid illa li khairin, kecuali karena kebaikan. Yaitu ya ta'alamu, belajar dia pada kebaikan, au yu'allimu, atau mengajarkan dia pada kebaikan. Fahuwa, maka orang itu iku bimanzilatul mujahid, kedudukannya orang yang jihad fisabilillah di dalam agama Allah. Nabi bersabda, barang siapa yang datang ke masjidku ini, Masjid Nabawi pada waktu itu, niat dia datang itu karena belajar atau mengajarkan kebaikan. Niat datang ke masjid untuk belajar atau mengajarkan kebaikan, maka kedudukan orang itu, derajatnya orang itu, pahalanya orang itu seperti orang yang jihad dalam sabilillah. Seperti jihad dalam sabilillah. Kalau hadis yang lain, bagaimana fisabilillah, keluar dari rumah untuk niat mencari ilmu, itu maka fahuwa fisabilillah. Al-yaum fisabilillah khairun min alfi yaum fima siwa. Lebih baik 1000 hari daripada selain sabilillah. Tapi waman barang siapa jaa yang datang dia li ghairi dzalik, selain demikian itu, niatnya ingin gedobos, datang ke BB biar ketemu temannya, mengadakan suatu gedobos, ngomong-ngomong saja, atau apalagi bisnis, datangnya bukan karena untuk mencari ilmu. Fahuwa, maka orang itu bimanzilatir rajul, iku bimanzilatir rajul, kedudukannya seorang laki-laki yang dulu yang melihat siapa rajul ila matai ghairi, pada kesenangan selainnya rajul, kesenangan orang lain. Barang siapa yang datang niatnya tidak untuk belajar dan mengajarkan kebaikan, niatnya yang lain, maka seperti orang yang melihat kesenangannya orang lain, ngiler, tersiksa. Ada orang makan es krim, dilihatin, wah enak ya mas krimnya, masya Allah. Ini Joko tuwek delok kemanten anyar, ini tersiksa. Gambarannya seperti itu. Ini. Maka jangan salah niat. Cari ilmu betul-betul karena Allah. Jangan sampai kena dalil niatnya yang lain. Hadatsana
minal antasana sohbah kalau akbani Alqamah bin Marsad kami itu saat Ibnu Ubaidah wis terlanjur diwaca an Abi Abdurrahman As-Sulami an Utsman radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi? Khairukum sebaik-baiknya kalian ikuman orang ta'alama yang belajar siapa orang Al-Qur'an wa 'allama dan mengajarkan siapa orang kepada Quran. Mau mengajarkan atau belajar Al-Quran. Man qara'a man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Al hasanatu bi asri amsalnya. La aqulu alif lam harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Oh iya, ayat halaman 6 ya. Ya mangqara'a ini halaman 56 ini. Itu dapat alif lam ini sudah dapat 30 kebaikan. Lebih lagi sabiron muhtasiban kana lau bikulli harfin zaujatun minal huril in. Baca satu huruf dengan sabar untuk mencari ilmu, maka dia dapat setiap hurufnya bidadari yang bermata jeli. Apalagi tingkatan menghafal Quran, maka bumi haram makan dagingnya orang yang hafal Quran. Idza mata hamilul Quran au qallahu lal ad alla taquli lahma faqala ilahi kaifa aqulu lahma wa qalamta fi jawfi. Ketika ada orang hafal Quran itu meninggal dunia, maka Allah memberi wahyu kepada bumi agar tidak boleh memakan dagingnya orang yang hafal Quran. Buminya menjawab, ya Allah, bagaimana saya bisa makan orang yang hafal Quran, sedangkan firman-Mu menyatu di dalam badan orang yang hafal Quran. Semoga kita termasuk ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh, menjadi orang yang lancar dan ahli membaca Al-Quran. Besok akan menjadi keluarga dan kekhususan Allah. Babuman, babnya orang balagha yang menyampaikan siapa orang ilman pada ilmu. Babnya orang yang menyampaikan ilmu. Hadatsana Muhammad bin Bashar wa Muhammad bin Walid qala hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Syu'bah an Simakin an Abdurrahman bin Abdillah an abihi dari bapaknya Abdurrahman namanya Abdillah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda Nabi nadhara semoga menyinari sapa Allah imran pada seseorang. Semoga orang ini bersinar, artinya begitu. Semoga Allah menjadikan orang ini bersinar. Sampai yang mendengar siapa imran minna dari Nabi hadisan pada hadis. Fabalaghahu maka menyampaikan siapa orang hu pada hadis. Semoga Allah membuat seseorang ini bersinar. Di orangnya yang bersinar maksudnya. Bukan orangnya yang disinari. Semoga Allah menjadikan seseorang ini bersinar. Orang yang mendengar hadis dari Nabi. Kemudian orang ini mau menyampaikan hadis tersebut. Faruba maka kadang-kadang mubalaghin orang yang didatangi iku ahfadzu lebih hafal min sami'in daripada orang yang mendengarkan langsung dari Nabi. Kadang-kadang orang yang didatangi, orang yang diberi pelajaran, kadang-kadang orang yang didatangi oleh penyampai itu lebih hafal daripada orang yang mendengarkan langsung dari Nabi.
Kadang-kadang begitu. Contohnya, kadang-kadang orang yang sampean ajar, diajar ini maksudnya diberi pelajaran. Itu lebih hafal daripada sampean yang mendengar langsung dari asrama ini, begitu maksudnya. Kadang-kadang kita menyampaikan pada orang yang ada di daerah, ternyata orang yang ada di daerah ini lebih hafal daripada kita yang mendengar langsung dari pusat. Begitu contohnya, mubalek menyampaikan bab haji mamanya. Ternyata yang diajari bab haji ini sudah haji 10 kali. Lah mubaleknya belum sama sekali. Menceritakan, wah di sana ada Jabal Rahmah begini itu, menurut ceritanya, baru ceritanya. Lah yang diajari sudah hafal. Jabal Rahmah tempatnya di sini sudah hafal. Kemudian pintunya Ka'bah hafal, tempatnya di sini dan lain sebagainya. Ternyata yang menyampaikan kadang-kadang malah belum mengerti. Contoh lagi bab haid. Yang menyampaikan mubaleknya belum pernah haid dan tidak akan pernah haid. Nah ini. Kemudian yang diajari perempuan-perempuan yang sudah balik, yang sudah setengah tua, ternyata masalah haid hafal, ngerti lah. Mubaleknya tidak pernah haid dan belum haid. Darah haid itu warnanya begini, padahal belum pernah lihat. Yang lebih tahu perempuan ini. Yang sudah punya istri saja, ini ya kebanyakan nggak mau ngecek darahnya istrinya. Coba dulu ini darahnya masih hitam atau bagaimana? Jijik. Itu yang punya istri, apalagi yang bukan istrinya. Gila nih. Itu hilatun namanya. Inilah. Kadang-kadang orang yang menerima ilmu itu lebih hafal daripada orang yang menyampaikan. Babu majaa, babnya apa-apa yang datang apa mafiman di dalam orang qara'a yang membaca siapa orang harfan satu huruf minal Qur'an dari Al-Qur'an. Babnya orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran. Ma apakah lahu bagi man minal ajri dari pahala. Berapa pahalanya orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran ini. Hadatsana Muhammad ibn Bashar, hadatsana Abu Bakar al-Hanafi, hadatsana Dhahab ibn Utsman an Ayyub bin Musa, qala berkata sapa Ayyub, sami itu berkata mendengar aku Ayyub. Sami itu mendengar aku Ayyub Muhammad bin Ka'bin al-Quradi. Qala berkata sapa Muhammad, sami itu mendengar aku Abdullah ibn Mas'ud yaqulu berkata sapa Abdullah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qara'a yang membaca siapa orang harfan satu huruf min kitabillah dari kitab Allah Al-Quran, walahu maka bagi orang bihi dengan satu huruf hasanatun satu kebaikan. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, orang itu akan mendapat kebaikan, satu kebaikan. Wal hasanatu sedangkan satu kebaikan iku bi asyri amsalihha dengan 10 semisalnya kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali. 10 kali lipat. La aqulu tidak berkata aku Nabi Muhammad alif lam mim harfun satu huruf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi alifun alif itu harfun satu huruf, walamun dan lam itu harfun satu huruf, wa mimun dan mim harfun satu huruf. Berarti alif lam mim itu ada 3 huruf.
Hadatsana Abu Sa'id Maula Bani Hashim hadatsana Abbad bin Maisarah an Hasan an Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda sapa Rasul man barang siapa istama'a yang mendengarkan diaman ila ayatin pada ayat min kitabillah dari kitab Allah dari Al-Qur'an barang siapa yang mendengar ayat dari Al-Qur'an kutibat maka ditulis lahu bagi orang pokok hasanatun kebaikan mudha'afah yang dilipat gandakan. Waman dan barang siapa talaha yang membaca diaman pada ayat kanat maka ada apa ayat lahu bagi orang iku nuron cahaya. Jadi cahaya. Yaumul kiamat pada hari kiamat. Barang siapa yang membaca ayat, maka ayat yang dibaca itu akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Bersinar. Babul kalami bab ucapan fi kitabillah di dalam kitab Allah Al-Quran di ghairi ilm dengan tanpa ilmu. Babnya kalam maksudnya menerangkan kitab Allah Al-Quran dengan tanpa ilmu, dengan rohyi, tanpa dimangkulkan, tanpa dengan hadis, jadi rohyi. Hadatsana Abdullah bin Muhammad bin Yahya, hadatsana Yaqub bin Ishaq al-Muqriyu al-Hadrami, hadatsana Suhail bin Mihran aku Hasmin al-Fitai, hadatsana Abu Imran an Jundab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man barang siapa kola yang berkata siapa orang fi kitabillah di dalam kitab Allah maksudnya Al-Quran azza maha mulia siapa Allah wajalla dan maha agung siapa Allah birokhi dengan pendapatnya orang fa'asoba maka benar siapa orang hukumnya faqad akhta'a maka sungguh salah dia orang. Barang siapa yang membaca, barang siapa yang menerangkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, fa'asoba, kemudian cocok, ya benar, tapi dengan pendapat sendiri, hukumnya tetap salah, tanpa dimangkulkan, hukumnya salah. Hadatsana Muhammad bin Wailan hadatsana Bishr ibn Sari hadatsana Sufyan an Abdul Ala an Sa'id bin Jubair an ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala berkata sampai bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man barang siapa qala yang berkata siapa orang fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an bi ghairi ilm dengan tanpa ilmu. Barang siapa yang menerangkan Al-Quran dengan tanpa ilmu, fal yatabawa maka hendaklah bertempat dia orang maq'adahu pada tempat duduknya orang minan nari dari neraka. Hendaklah orang ini bertempat di neraka. Karena di dalam menerangkan Al-Quran ini tidak berdasarkan hadis dan tidak mangkul. Itu diancam neraka. Hadatsana Sufyan bin Waqi' hadatsana Suwaid bin Amr al-Kalbi hadatsana Abu Awana an Abdul Ala an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala bersabda Nabi takutlah kamu sekalian al-hadisah pada hadis ani dari Nabi. Maksudnya kamu supaya hati-hati di dalam menerangkan hadis dari Nabi. Maksudnya jangan sampai di situ tidak teliti. Yang sebetulnya bukan hadis dari Nabi ternyata dikatakan bahwa itu hadis dari Nabi. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau menerangkan hadis-hadis Nabi supaya yang teliti itu betul-betul dari Nabi apa bukan. Illa kecuali ma alimtum apa-apa yang mengetahui kamu sekalian. Kecuali kalau kamu tahu
yakin bahwa itu hadis dari Nabi, silahkan kamu jelaskan, silahkan kamu terangkan. Paman maka barang siapa kadzaba yang dusta dia orang alaiya atasku Nabi muta'amidan dengan sengaja. Bukan hadis dikatakan hadis maksudnya dusta begitu. Barang siapa yang dusta padaku Nabi dengan sengaja. Sebetulnya bukan hadis tapi dikatakan hadis. Fal yatabawa maka hendaklah bertempat dia orang manfaatahu pada tempat duduknya orang minan nari dari neraka. Hendaklah orang itu bertempat di neraka. Waman dan barang siapa pola yang berkata siapa orang fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an biro'i dengan ro'inya orang. Barang siapa yang menerangkan Quran dengan ro'inya fal yatabawa maka hendaklah bertempat dia orang maka adalah pada tempat duduknya orang minan nari dari neraka. Ancamannya seperti itu, orang yang ro'i itu supaya bertempat di neraka. Babu sawabi muallimin nas, bab pahalanya orang yang mengajar manusia al khairu pada kebaikan. Babnya bab pahalanya, babu sawabi muallimin nasi, bab pahalanya orang yang mengajar manusia al khairu pada kebaikan. Apa pahalanya orang yang mengajar kebaikan pada manusia ini? Hadatsana Ahmad bin Isa al-Misri, hadatsana Ubay bin Wahb an Yahya bin Ayyub an Sal bin Mu'ad bin Anas an Abi dari bapaknya Sahal anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda Nabi man barang siapa alama yang mengajar dia man ilman pada ilmu walahu maka bagi dia ajruman pahalanya orang amilan yang mengerjakan dia man bihi dengan ilmu. Barang siapa yang mengajarkan ilmu pada orang lain maka orang itu akan mendapat pahala karena orang yang mau mengamalkan ilmunya itu, karena muridnya yang mau mengamalkan ilmunya itu. Layan khusus tidak mengurangi siapa orang yang mengajar min ajril amil dari pahalanya orang yang mengerjakan. Orang yang mengajar kebaikan, orang yang mengajar ilmu tidak mengurangi pahalanya orang yang mengerjakannya, tidak mengurangi pahalanya muridnya. Semuanya dapat pahala sendiri-sendiri. Babun bab hadatsana Ahmad bin Amr al-As-Sarhi wala berkata sapa Ibnu Amr. Abarona Ibnu Wahb hadatsani Abdurrahman bin Ziyad an Abdurrahman bin Rafiq at-Tanuhi an Abdullah bin Amr al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda Rasul al ilmu sedangkan ilmu itu salah satu tiga. Maksudnya ilmu yang wajib dicari itu ada tiga. Wama dan apa-apa siwa zalika selain demikian tiga bahwa wama siwa zalik iku fadlun kelebihan keutamaan. Ilmu yang wajib dicari adalah tiga. Adapun selain tiga ini merupakan keutamaan seseorang. Yang wajib dicari hanya tiga. Selebihnya itu merupakan kefadhilan. Satu ayat muhkamatun yang muhkamah yang dihukumkan atau yang dibuat hukum. Ayat yang dibuat hukum maksudnya Al-Quran. Sunnah atau sunnah qaimah yang tegak, yang benar, yaitu hadis. Faridah atau ilmu waris, adilah yang adil. Tiga ini yang wajib dicari, Quran, hadis. Kemudian ilmu waris yang adil ini yang wajib dicari. Kemudian kalau ada selain ini merupakan kelebihan. Umpama sahabat punya keahlian masalah dunia, bisa nyervis motor, itu merupakan kefadhilan itu. Ada TV yang tadinya gambarnya itu nggak jelas, kemudian sampai servis jadi gambarnya jadi jelas, itu kefadhilan. Ada lagi orang yang membawa TV
Cak, gimana nih Cak? TV saya ini gambarnya ini kurang bersih nih, bagaimana caranya Cak? Oh, bawa sini aja Pak. Kemudian zaman tidak punya ilmu tapi langsung digebrak, brak. Ternyata TV-nya udah mati malah. Gitu. Kemudian orang yang nyarbis yang punya TV datang, mana TV saya aja? Sudah bersih gambarnya. Oh sudah Pak, ini sudah bersih nih. Coba di-setel. Juga ada gambarnya, udah bersih kok. Loh, maksud saya itu jelas begitu. Kemarin kan ngomongnya Bapak, gambarnya biar bersih bagaimana? Udah saya gebrak aja ini Pak. Sekarang bersih, gak ada gambarnya. Nah silahkan dibawa pulang ini Pak. Nah ini bengkel yang gak punya kepantolan namanya. Bab 4, hadatsana Nasir bin Ali al-Jahdami, hadatsana Abdullah bin Dawud an Asim bin Raja bin Haywah an Dawud bin Jamil an Katsir bin Qais qol. Berkata sapa Katsir, kuntu ada aku Katsir iku jalisan orang yang duduk inda Abi Darda, di sisi Abi Darda, fi masjidi Dimashq, di masjid Damaskus. Fa'atahu maka datang pada Abi Darda sapa rajulun, seorang laki-laki. Faqala maka berkata sapa rajul, ya Abu Darda, hatta itukah datang aku rajul kepadamu Abi Darda minal Madinati, dari kota, dari Madinah. Madinati Rasulullah, Madinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Darda, bahwa saya ini datang dari Madinah, Madinahnya Rasulullah. Li hadisin, karena cerita, karena hadis. Balagoni, yang sampai, yang datang atau yang sampai, ni pada kurojul. Apa annaka, sesungguhnya engkau, iku yuhadisu, cerita engkau, di dengan hadis ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saya mendengar atau ada berita yang nyampe pada saya bahwa engkau Abu Darda ini pernah cerita hadis yang sumbernya dari Nabi. Kala berkata sapa Abu Darda, fama jahat bika tijaratun, fama ja'a, adakah tidak datang bika denganmu opo tijaratun, dagangan? Bukankah kamu datangnya ke sini hanya berdagang atau bisnis? Wala berkata sapa rajul, la, tidak. Wala berkata sapa Abu Darda, wala ja'a, dan tidak datang bika denganmu rajul ghairuhu, selain ilmu itu, maksudnya ghairu zalikal hadis minal umur, hunya dari ghairu zalikal hadis minal umur. Apakah datangmu ke sini bukan karena yang lain? Bukankah datangmu ke sini karena yang lain-lain, atau cari jodoh atau kenalan dan lain sebagainya? Apa bukan itu? Kala berkata Rasulullah, tidak. Datang saya ke sini tidak karena itu. Didatang saya ke sini karena ada hadis yang sampai pada saya. Saya mendengar hadis, mendengar cerita bahwa katanya engkau pernah cerita hadis yang sumbernya dari Nabi. Pak ini maka mana tadi? Kola berkata sopo Abi Darda, Pak ini maka sesungguhnya aku Abi Darda itu sami itu mendengar Abu Darda Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, bersabda Rasul, man barang siapa salaka yang lewat dia orang torikon pada jalan, yaltamisu mencari dia orang fihi di dalam jalan, ilman pada ilmu, sahalah maka memudahkan siapa Allah lahu bagi orang torikon pada jalan, ilal jannati pada surga. Barang siapa yang melewati jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan orang itu
jalan ke surga. Orang yang mencari ilmu oleh Allah dimudahkan untuk masuk surga. Wa innal malaikata, dan sungguhnya malaikat iku la tad'u, niscaya meletakkan malaikat ajak lihataha pada sayapnya malaikat ridon, karena ridho li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu. Sesungguhnya malaikat ini meletakkan sayapnya, menaungi orang yang mencari ilmu dengan sayapnya, karena malaikat ini ridho, senang dengan orang yang mencari ilmu. Wa inna talibal ilm, dan sesungguhnya wa inna talibal ilm, dan sesungguhnya orang yang mencari ilmu iku yastaghfir, memintakan ampun lahu baginya sopoman orang fis sama, di dalam langit, maksudnya para malaikat, wal ard, dan di dalam bumi, maksudnya orang-orang iman. Hatta hitani, sehingga ikan filma, di dalam air. Sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu dimintakan ampun oleh orang yang ada di langit, para malaikat, orang yang ada di bumi, orang iman. Sehingga ikan yang ada di air ini juga memintakan ampun pada orang yang mencari ilmu. Berapa juta ikan yang ada di air? Banyak sekali kan? Di laut ini berapa juta ikan itu memintakan ampun sampai ini yang mencari ilmu. Berjuta-juta ikan yang ada di air. Jadi senanglah di dalam mencari ilmu. Ini kesempatan yang baik, kesempatan yang sangat baik ini. Karena ini tidak akan mungkin kesempatan seperti ini akan terulang lagi. Nggak mungkin, tidak akan mungkin. Mungkin nanti kesempatan yang lain tidak seperti ini. Anda sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya suami, sehingga pikirannya tidak sebening sekarang ini. Kalau sekarang masih bening, belum memikirkan yang lain-lain. Kalau nanti sudah punya anak, istri, suami, wah, ini pikirannya sudah macam-macam ini. Wa inna fadlal alim, dan sesungguhnya kefadalannya orang yang alim ini, orang yang pintar, orang yang mengetahui, alal abid, mengalahkan orang yang ahli ibadah. Orang yang alim, orang yang pinter ini kelebihannya, kefadalannya mengalahkan orang yang ahli ibadah. Orang yang pinter. Orang yang pinter ini punya kefadalan tersendiri. Raf'atani min alimin afdalu min sab'ina raf'atan min ghairi alim. Jadi orang yang pinter, mubaligh, sholat 2 rakaat itu lebih afdal daripada sholatnya orang yang bukan mubaligh. Ini lebih afdal daripada 70 rakaat. 2 rakaatnya mubaligh ini lebih afdal daripada 70 rakaatnya orang yang bukan mubaligh, orang yang bukan mubaligh. Sama jadi mubaligh, sholat 2 rakaat sudah sangat-sangat bagus sekali, mengalahkan yang lainnya. Kafadil qamar, sebagaimana kefadalannya rembulan, ala sa'il kawakibi, mengalahkan semuanya beberapa bintang. Kefadalannya orang yang pinter itu mengalahkan kefadalannya orang yang ahli ibadah, seperti kefadalannya rembulan yang mengalahkan sinarnya semua bintang. Bintang-bintang itu kalah dengan sinarnya rembulan. Begitu. Innal ulama'a, sunya beberapa orang yang pinter, iku warasatul anbiya, beberapa pewaris beberapa nabi. Orang yang pinter ini pewarisnya para nabi. Innal anbiya, sesungguhnya beberapa nabi kulam yuwarisu, tidak mewarisi atau tidak mewariskan mereka nabi dinaron pada dinar, wala, dan tidak dirhaman pada dirham.
Nabi-nabi itu tidak memberi warisan berupa dinar dan dirham. Innama warrasul, sesungguhnya mewariskan siapa? Nabi al-ilma, pada ilmu. Nabi itu memberi warisan ilmu. Faman, maka barang siapa akhodahu, yang mengambil siapa orang pada ilmu, akhodah, maka mengambil diaman bihaldin, dengan bagian wafirin, yang sempurna. Barang siapa yang mengambil ilmu, berarti orang ini mengambil bagian yang sempurna, mewaris bagian yang sempurna. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, bermanfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.